Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apapun kita ini sebagai hamba Allah yang beriman dan masih memegang tauhid di dalam diri kita, sudah barang tentu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memang di dunia ini apapun bisa dibikin alasan. Bisa ngibul. Bisa memutarbalikkan fakta. Bisa segala-galanya. Termasuk ketika perkara-perkara. Contohnya perkara-perkara yang terjadi di tubuh PSHT ini. Sesuatu yang sudah diputuskan negara ini kembali kepada urusan yang lama tentang terbitnya putusan dari Mahkamah Agung tentang kasasi nomor 17/12. Ini pun diingkari. Padahal itu adalah putusan tertinggi negara. Dan sah itu. Ada yang menganggap bungkus kacang dan sebagainya. Kronologinya, kan pihak mereka, tak sebut mereka saja lah, dah mudeng semua nih di PSHT ini, menggugat hasil Parloh 2016, katanya kepengurusannya tidak sah. Dan gugatan itu dari Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sampai kasasi ke Mahkamah Agung, semuanya gugatan itu ditolak. Sampai muncul hasil kasasi nomor 17/12 itu. Penolakannya itu. Artinya kalau menggugat ditolak itu kan kembali kepada awal yang digugat. Artinya kebenaran ada yang digugat, kan begitu. Kalau mikirnya itu berdasarkan naluri kependekaran itu legowo atas kesalahan dan bersyukur atas kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, timbulnya PK 68. Kemudian PK 68 nggak diakuin juga, ya kan? Nggak mau mengakui putusan negara. Akhirnya menggugat yang kedua, PK kedua, gugat PK kedua. Ditolak juga. Itu pun diingkari. Padahal PK1 dan PK2 itu adalah produk peradilan tata usaha negara. Sah. Nah, terus kita ini hidup di NKRI, sesuatu perkara, sengketa, kemudian sudah ketika melalui musyawarah tidak mendatangkan mufakat, kemudian diselesaikan di pengadilan, dan ternyata pengadilan itu sudah memutuskan, masih diingkari. Ini adalah karakter sebenarnya, karakter. Kenapa? Karakter untuk bohong, karakter untuk dusta, karakter untuk mengingkari dirinya sendiri, mengingkari hatinya sendiri. Kan yang sekarang yang dibicarakan bukan ajaran. Kalau ajaran jelas, secara hukum juga jelas, ajaran juga jelas. Yang namanya pendekar itu kan legowo. Coba bisa kita bayangkan, seandainya legowo dalam 5 tahun, sehabis Parloh 2016, legowo tidak ada di isi kepala ini rakus, tidak ada di dalam isi kepala ini memang kepengen berkuasa. Legowo dalam 5 tahun kemudian mengadakan Parloh lagi secara bersama-sama,
kan menjadi enak, persaudaraannya tetap terjaga, apapun perselisihan itu tetap ada, pasti ada, karena daya pikir manusia itu berbeda-beda. Tetapi ketika yang senior-senior itu memahami akan hal itu, walaupun kena gesekan dari bawah, kita tetap mengedepankan ajaran, maka tidak akan terjadi sesuatu hal di PSHT ini. Kemudian diperparah juga dengan pembentukan kan begitu. Disinilah sebenarnya produk-produk hukum yang sudah dihasilkan, yang sudah diputuskan negara. Kalau kita ini mengakui bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia yang taat hukum negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah barang tentu tidak perlu membuat ngibul berjamaah. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang dikonter dengan bahasa hukum yang rapi, maka seakan-akan kesalahan itu kan menjadikan kebenaran. Dan ini produk-produk ini dilakukan. Produk-produk ini dilakukan kenapa? Karena untuk mempertahankan kekuasaan ilegalnya sebenarnya. Ada membentuk berapa saja kan sudah membentuk berkali-kali. Inilah saudaraku semuanya, mari jangan ikut menyebarkan video-video ngibul. Jangan ikut menyebarkan press release yang didesain dengan bahasa hukum. Kita kembali ke dalam ajaran, kita kembali ke dalam naluri kita sebagai pendekar. Artinya kita kembali ke dalam ajaran itu lebih baik, karena hukum ini akan dipelintir satu titik kebenaran, segunung satu titik kebenaran di dalam hukum itu akan membikinkan celah untuk melawan. Itulah hukum. Padahal antara kesalahan dan kebenaran sudah nyata. Kebenaran hukum nyata. PK kedua ditolak. Kesadaran hukum, kemudian bukti hukum jelas. Tentang organisasi, tentang kepengurusan jelas. Ada nomor 17-12. Kurang apa lagi? Monggo dipersilahkan untuk tetap ngibul berjamaah. Dipersilahkan karena ini adalah di dunia. Tapi ingat, saya ingatkan, nanti ketika kembali ke hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan semua di akhirat. Apa sih tujuannya kita di PSHT ini? Menjadikan pribadi kita semakin baik, menjadikan kepercayaan kita kepada Tuhan semakin dekat kepada kita. Maka ketika kita bermain ngibul, bermain pelintir, ini adalah lisan yang dikendalikan pikiran yang bernafsu. Dan saya yakin apapun yang dikatakan mereka itu dalam ngibul berjamaah itu pasti dia bertentangan dengan hatinya sendiri. Saya yakinnya. Karena yang di belakang kelihatan juga cuma melongo, padahal sebenarnya paham tentang ajaran. Tapi karena ada kepentingan di dunia, maka tetap bersama-sama berjamaah dalam kesalahan. Ini sudah dibuktikan di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan umum di negeri ini. Tergantung kalian ingin hidup mulia di hadapan Allah atau nanti berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Itu terserah Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.